One, two, three. Here we go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan tentang materi prakarya kita minggu kemarin. Nah, di materi yang minggu kemarin kalian mempelajari tentang jenis-jenis bahan bahan baku lunak ya, baik itu dari alam ataupun buatan. Bagaimana karakteristik dari bahan-bahan tersebut. Untuk kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara memproses bahan-bahan tersebut ya. Cara memprosesnya bagaimana, bisa dibuat menjadi apa, kita akan mempelajari di materi kita hari ini. Jadi kalian bisa langsung mempraktekkan, nanti kalian pilih yang ada di rumah kalian, baik itu bahan lunak buatan ataupun bahan lunak alam yang ada di sekitar kalian, jadi tidak perlu membeli ya. Kalian bisa mengolahnya menjadi sebuah hasil karya yang menurut kalian itu memiliki nilai atau memiliki uh, unsur seni yang bagus. Jadi tanpa panjang lebar, kita akan masuk ke materi kita yang berikutnya. One, two, three, here we go. Baiklah anak-anak, kita akan melanjutkan materi kita kemarin mengenai proses produksi kerajinan bahan lunak. Beragam benda kerajinan dari bahan lunak alam dan buatan dapat diciptakan dan dibuat berdasarkan bentuk dan bahan yang digunakan. Bahan-bahan yang digunakan dapat dipilih berdasarkan jenis dan karakteristik masing-masing seperti yang telah dijelaskan kemarin atau bisa kalian lihat lagi di kolom di atas. Teknik yang digunakan juga sangat bervariasi, diantaranya membentuk, mengukir, mengecor, menempel, melipat, mencetak, dan menggulung. Semua disesuaikan dengan jenis bahan yang digunakan, kemanfaatan, dan rancangan produk kerajinan. Sebelum membuat kerajinan, perlu dipahami dahulu seperti apa membuat karya yang berkualitas. Maka proses penciptaannya harus mengacu pada persyaratan. Adapun syarat-syarat perancangan benda kerajinan sebagai berikut. Yang pertama, kegunaan atau utility. Benda kerajinan harus mengutamakan nilai praktis, yaitu dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Contoh, mangkuk untuk wadah sayur. Yang kedua, kenyamanan, comfortable. Benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Contoh, cangkir didesain ada pegangannya. Yang ketiga, keluasan atau flexibility. Benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Contoh, sepatu sesuai dengan anatomi dan ukuran kaki. Yang keempat, keamanan atau safety. Benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya. Contoh, piring dari serat kelapa harus mempertimbangkan komposisi zat pelapis atau pewarna yang dipakai tidak berbahaya jika digunakan sebagai wadah makanan. Yang kelima, keindahan atau estetik. Ya, estetik. Benda yang indah mempunyai daya tarik lebih dibanding benda yang biasa-biasa saja. Keindahan sebuah benda dapat dilihat dari beberapa hal, diantaranya bentuk, hiasan atau ornamen, dan bahan bakunya. Kita masuk langsung ke kerajinan keramik. Kerajinan yang terbuat dari bahan tanah liat bisa dikenal orang dengan kerajinan keramik.
Asal kata keramik adalah kramos dari bahasa Yunani yang artinya benda pecah belah yang terbentuk dari tanah liat yang telah mengalami proses pembakaran. Pada pembuatan keramik, tanah liat memiliki sifat plastis sehingga mudah dibentuk. Setelah itu dibakar dalam tingkat pembakaran suhu 600 derajat Celcius sampai dengan 1300 derajat Celcius sesuai jenis tanah liatnya, sehingga tanah liat menjadi keras, padat, dan kedap air. Indonesia memiliki kerajinan keramik dari berbagai daerah yang berciri khas. Masing-masing daerah menunjukkan keunikannya dari bentuk, teknik, hingga ragam hias yang ditampilkannya. Kekayaan hayati di Indonesia telah menginspirasi keindahan dan keunikan bentuk kerajinan keramik menjadi keramik di Indonesia yang kental dengan corak budaya yang membedakan dengan keramik Cina, Jepang, atau Eropa. Bahan produksi kerajinan keramik. Bahan utama yang digunakan dalam pembuatan kerajinan keramik adalah tanah liat. Seperti ini contohnya. Ini tanah liat, nah ya, bukan es krim, walaupun bentuknya seperti es krim. Alat produksi pembuatan kerajinan keramik. Peralatan kerajinan keramik diantaranya butsir, benang atau kawat, dan alat putar tangan. Ini butsir, ini kawat atau benang, ini alat putar tangan. Kemudian spon, rol kayu, dan tungku pembakaran. Spon kalian sudah tahu sendiri bentuknya, biasa digunakan untuk mencuci piring. Rol kayu biasa digunakan ibu kalian di dapur. Tungku pembakaran ini berbeda dengan tungku yang biasa, karena ini memiliki suhu yang sangat panas. Produk pembuatan kerajinan keramik. Bahan lunak alam dari tanah liat telah banyak diproduksi pengrajin dan seniman keramik menjadi kerajinan yang kreatif dan berkualitas tinggi. Orang asing sangat menggemari keanekaragaman keramik buatan tangan-tangan terampil masyarakat Indonesia, baik dari teknik manual hingga cetak. Semua dibuat sangat apik dan unik. Berikut ini beberapa contoh kerajinan keramik yang menjadi raja craft di setiap event pameran art and craft. Kalian lihat sendiri keindahan produk Indonesia dengan corak dan ciri khas dari bangsa kita. Ini yang membedakan antara keramik dari Cina ataupun dari Eropa. Kita lanjut lagi, proses pembuatan kerajinan keramik. Teknik pembentukan kerajinan bahan tanah liat cukup banyak. Jika telah mengenal teknik dalam pembuatan kerajinan keramik, tentunya semakin menambah wawasan dalam menentukan rancangan produk kerajinan yang dibuat. Yang pertama, teknik pijit tekan atau pitch. Teknik pembentukan badan keramik secara manual dengan cara tanah liat dipijit tekan dari bentuk bola menjadi bentuk yang diinginkan dengan menggunakan jari tangan. Jadi alat yang digunakan hanya menggunakan jari tangan kita. Dari bentuk bola dibuat lubang di tengah, kemudian dipijit, dibentuk seperti ini. Kemudian ambil sedikit tanah liat lagi untuk membentuk tutup dari kendi tersebut. Nah, seperti ini. Selanjutnya teknik pilin atau coil. Teknik pembentukan badan keramik secara manual dengan cara
tanah liat digulung hingga terbentuk pilihan tanah. Seperti ini, tanah dibuat menjadi bulat panjang ya. Kemudian kita cetak untuk untuk dasar benda yang akan kita buat tersebut. Kemudian pilihan tadi kita susun atau kita lingkarkan di atas dasar yang sudah kita siapkan tadi. Nah, ini proses untuk meratakan atau merapatkan agar celah-celah pilihan di bagian dalam itu menjadi kedap air. Nah, setelah ditutup seperti tadi, kita lanjutkan proses pemilihan kembali sesuai dengan ketinggian atau besar kerajinan yang ingin kita buat. Teknik lempengan atau slab. Teknik pembentukan badan keramik secara manual dengan membentuk lempengan menggunakan roll yang biasa digunakan di dapur tadi ya. Lempengan digunakan untuk membuat karya keramik yang berbentuk persegi atau silinder. Nah, jadi seperti ini, nak. Tanah liat itu yang dibentuk, itu tanah liat yang sudah dilempengkan menggunakan roll tadi. Jadi dia tinggal mengikuti alur atau bentuk yang sudah ada. Dilipat seperti itu dan diberi pembatas. Kemudian untuk celahnya sendiri itu kita tambah sedikit tanah liat dan diratakan. Nah, jadinya seperti itu. Yang berikutnya adalah teknik cetak. Teknik pembentukan dengan acuan alat cetak dapat digunakan untuk memproduksi kerajinan keramik dengan jumlah yang banyak dalam waktu relatif singkat dengan bentuk dan ukuran yang sama. Teknik cetak ada dua, yaitu cetak kering dengan teknik tekan atau press dan cetak basah dengan teknik cor. Nah, ini merupakan teknik yang Dedi bilang ditekan atau dipres. Jadi dalam kondisi setengah padat itu ditekan menurut cetakan yang sudah disediakan. Setelah ditekan, dikeluarkan, akan menghasilkan bentuk-bentuk yang sudah kita inginkan. Kemudian kita rapikan menggunakan alat cutter ataupun pisau. Bisa juga menggunakan tusuk gigi atau jarum. Yang ini merupakan teknik cor, ya, cetak basah. Jadi adonan basah, tanah liat basah tadi, kita masukkan ke dalam cetakan. Kemudian untuk memberi rongga ke dalam cetakan tersebut, sebagian dari tanah liat tersebut kita keluarkan hingga tersisa di bagian pinggirnya saja. Kemudian kita tutup dan kita panaskan atau kita masukkan ke tungku pembakaran tadi sehingga menjadi bentuk yang sesuai dengan kita inginkan tadi. Sewaktu kita buka cetakan, bentuk yang kita inginkan sudah jadi. Kita lanjut ke teknik putar. Teknik pembentukan badan keramik dengan menggunakan alat putar kaki atau kick wheel dapat menghasilkan banyak bentuk yang simetris. Kalau tadi kita melihat alat putar tangan, nah ini yang dibantu dengan alat putar dari kaki. Nah, jadi yang bergerak itu untuk memutar itu adalah kaki kita secara manual. Nah, di sini kita lihat dari bentuk. Biasanya dibentuk bulat seperti bola dan diambil tengahnya, titik tengah untuk menentukan atau membuat lingkaran seperti yang digambar ini. Kemudian bisa kita tambahkan sedikit lagi untuk membentuk atau
membuat tekstur-tekstur dari hasil karya yang akan kita buat. Nah, kalian bisa lihat di sini, dari kecil menjadi besar itu menggunakan teknik putar karena kondisi dari semua ini, dari semua proses ini semuanya berputar, dalam kondisi berputar, bukan mantap seperti ini ya, atau diam seperti ini. Ini semuanya dalam bentuk berputar, posisi berputar tanah liatnya. Kalian lihat dari bentuk yang tidak beraturan tadi menjadi bentuk yang simetris dan rapi. Baiklah, kita lanjutkan. Hasil kerajinan keramik yang sudah dibentuk dikeringkan dengan cara dianginkan saja. Jika sudah kering, karya dapat dibakar menggunakan tungku keramik dengan bahan bakar yang bervariasi, seperti gas, kayu, minyak tanah, atau listrik. Keramik yang dibentuk sudah dapat diberi dekorasi pada saat setengah kering atau saat sudah mengalami pembakaran pertama atau basic. Dekorasi dimaksudkan agar keramik tampak lebih indah dan akurat. Keramik dari tanah liat bakaran tinggi dapat dihias dengan pewarna glaser. Glaser adalah lapisan keras yang berkilap pada lapisan produk keramik. Jika menggunakan pewarna glaser, keramik harus dibakar secara khusus, yaitu 2 kali. Pertama, pembakaran basic hingga suhu 900 derajat Celcius, lalu diglasir dan dibakar kembali hingga suhu 1200 sampai 1300 derajat Celcius. Ini memerlukan tungku yang khusus seperti yang Dedi bilang tadi, yang sesuai gambar. Kita masuk ke kerajinan kulit. Kulit yang dihasilkan dari hewan seperti sapi, kambing, kerbau, dan buaya dapat dijadikan sebagai bahan dasar kerajinan. Selain wayang, kerajinan kulit juga dapat berupa tas, sepatu, sandal, dompet, dan ikat pinggang. Proses pembuatan bahan baku kulit cukup sederhana. Kulit hewan dicuci bersih terlebih dahulu, direntangkan, kemudian dijemur langsung dengan sinar matahari hingga kering. Sesudah kering, kulit digosok untuk menghilangkan bulu dan kotoran menggunakan kapak kecil. Kemudian dicuci bersih dan dijemur kembali. Setelah itu, kulit baru dapat dipergunakan. Teknik yang digunakan dalam pembuatan kerajinan kulit adalah teknik pahat, berarti dibentuk. Proses pembuatan kerajinan kulit. Kulit yang digunakan adalah jenis kulit mentah atau split. Kulit mentah langsung digunakan, sedangkan kulit split diolah terlebih dahulu dengan bahan kimia. Pertama-tama, kulit direndam dengan air selama 1 hari sampai lunak. Kemudian direntangkan atau dibentangkan dengan menggunakan tali dan figura kayu yang kuat. Selanjutnya, kulit tersebut dijemur di bawah terik matahari sampai benar-benar kering. Kulit yang sudah kering segera ditipiskan dengan cara dikerok. Bagian yang dikerok adalah bagian rambut atau bagian luar, dan sisa-sisa daging yang masih melekat di bagian dalam. Kulit dikerok dengan menggunakan pisau dan petel, sedikit demi sedikit secara hati-hati. Kulit bagian dalam dikerok terlebih dahulu dan lebih banyak dikurangi agar diperoleh kulit yang berkualitas. Setelah itu, baru dilanjutkan pengerokan kulit bagian luar. Pengerokan kulit bagian luar hanya sedikit saja karena bila dilakukan pengurangan terlalu banyak,
maka kulit yang dihasilkan akan menjadi mudah patah. Jika perlu, pada bagian ini hanya dihilangkan rambut-rambutnya saja dan dibersihkan dengan air. Torehan pisau pada proses pengerokan hanya dilakukan satu arah dari atas ke bawah. Setelah kulit ditipiskan, sisa-sisa kerokan dibersihkan dengan air dan bagian yang dikerok dihaluskan dengan amplas. Selanjutnya, dijemur di bawah sinar matahari hingga kering secara merata. Sekarang kita masuk ke kerajinan adonan tepung atau floor clay. Floor clay adalah sejenis bahan tepung yang dibuat menjadi adonan. Adonan dibuat sedemikian rupa hingga kalis dan lunak, sehingga mudah dibentuk. Adonan tepung semacam ini disebut juga dengan Play-Doh. Floor clay lebih banyak mencerminkan kegiatan pengisi waktu luang di rumah, karena yang digunakan berasal dari rumah, yaitu bahan yang biasa dipakai untuk mengolah pangan sehari-hari. Kerajinan floor clay memberikan peluang bisnis yang begitu besar, mengingat sifatnya yang lunak dan mudah dibentuk, sehingga dapat dikreasikan menjadi bentuk yang kreatif dan menarik. Bahan pembuatan kerajinan floor clay. Bahan yang digunakan untuk pembuatan kerajinan floor clay yaitu tepung terigu, tepung sagu, tepung tapioka, lem putih, perwarna makanan atau cat poster, bisa juga menggunakan cat akrilik, dan semprot clear. Nah, seperti ini bahan-bahannya, kalian pasti sangat familiar dengan benda-benda yang ditampilkan ini. Karena ini semuanya biasanya ada di rumah. Kecuali yang paling terakhir, karena itu merupakan cat akrilik. Proses pembuatan kerajinan floor clay. Proses pembuatan kerajinan floor clay sama mudahnya dengan kerajinan tanah liat. Namun, karena warnanya yang sudah terlihat menawan, pembuat karya harus memadukan warna-warna yang dibentuk yang akan digunakan sehingga memunculkan keharmonisan. Jadi cara membuatnya, semua tepung dicampur dan dilumuri air. Kemudian adonan diaduk hingga kalis menjadi seperti ini adonan yang sudah jadinya. Setelah itu, tetesi warna makanan dan aduk hingga rata. Bentuk adonan sesuai selera, misalnya gantungan kunci berbentuk anak-anak seperti ini. Sewaktu sudah keras, disemprot menggunakan clear agar kilap dan awet. Kita lanjut ke bahan pembuatan kerajinan lilin. Bahan utama dari kerajinan lilin yaitu jenis-jenisnya lilin lebah, lilin batang, parafin, plastisine, silikon, serta katalis untuk cetakan. Nah, ini lilin lebah. Ini lilin yang biasa digunakan kalau kita mati lampu. Ini adalah parafin, ya, atau styrofoam. Benang dan pewarna. Proses pembuatan kerajinan lilin. Pembuatan lilin sederhana saja karena kamu dapat memanaskan lilin dan parafin di atas panci. Setelah cair, lilin dapat diberi pewarna bubuk atau cair, atau dapat pula menggunakan krayon sisa. Krayon dapat digunakan karena mengandung minyak. Siapkan cetakan di atas gelas, kulit telur, atau wadah loyang kue. Jika ada silikon lebih baik. Cara membuat silikon adalah dengan membuat modelnya terlebih dahulu menggunakan gips, palastin,
atau tanah liat, kemudian kotaknya silikon disiram sebatas kotak. Jika sudah kering, dapat dicopot dari modelnya. Silikon dapat digunakan untuk mencetak lilin hias. Berikut ini merupakan proses pembuatan lilin hias dengan teknik lain dan mudah untuk dilakukan. Bahan pembuatan kerajinan sabun. Kita lanjut lagi ya. Untuk kerajinan lilin tadi kalian bisa lihat videonya di YouTube, nanti akan Dedi cari, kalian tinggal klik di link atas. Bahan pembuatan kerajinan sabun ya, kita lanjutkan. Bahan yang digunakan untuk pembuatan kerajinan sabun adalah sabun batangan. Selain itu, dapat pula sabun olahan berbentuk cair dan siap dicetak. Nih, seperti ini. Ini bukan bahan buat pempek ya, nak ya. Tapi ini sabun cair. Kerajinan sabun. Bagaimana cara membuat kerajinan dari sabun? Bahan yang diperlukan adalah sabun batangan. Sabun dapat diolah dengan dua cara, yaitu dengan diukir dan diparut hingga menjadi bubuk, lalu dibuat adonan baru seperti membuat palastisin. Ada pula yang dibuat dengan cara dicetak saat sabun masih dalam adonan cair. Bahan dari sabun yang dibentuk akan menjadi keras seperti semula. Bentuk yang dihasilkan pun beragam, dapat menjadi bentuk fauna dan flora atau bentuk unik lainnya. Alat yang digunakan untuk kerajinan sabun. Alat yang digunakan untuk kerajinan sabun ini khusus untuk teknik ukir ya, nak ya, yaitu butsir, jarum atau kawat, pensil, spidol, dan cetakan silikon. Nah, seperti ini. Proses pembuatan kerajinan sabun. Pembuatan kerajinan sabun kali ini ditampilkan teknik ukir atau cungkil. Jika tidak ada cetakan, dilakukan dengan cara diukir. Sedangkan jika tersedia cetakan, dapat dibuat dengan teknik cor. Nah, seperti ini. Pertama-tama sabun disketsa terlebih dahulu. Kemudian dicungkil bagian dasarnya hingga membuat bentuk, ya, menyerupai bentuk yang kita buat sketsanya tadi. Beri tekstur pada bagian dasar dengan mata cungkil yang berbeda, yang sedikit lebih tajam. Sabun hias pun sudah jadi. Ini bentuknya seperti relief. Kerajinan polimer clay. Kerajinan dari polimer clay tidak seperti tanah liat. Bahan ini tidak perlu dibakar untuk menjadi keras. Cukup didiamkan saja. Nanti lama-kelamaan akan mengeras. Kemudian keterampilan untuk membuat adonan ini menjadi sebuah hiasan yang cukup menarik, mudah untuk dipelajari. Di beberapa daerah, para pengrajin sudah mulai menjajaki jenis bahan lunak buatan ini sebagai kerajinan yang cukup menjanjikan dan berpotensi sebagai kerajinan kualitas ekspor. Jadi kalian pun bisa mencobanya. Bahan pembuatan kerajinan polimer clay. Bahan kerajinan polimer clay adalah polimer clay berwarna-warni siap pakai. Benda pendukung lainnya yang dapat dihiasi dengan polimer clay seperti kotak pensil, wadah serbaguna, dan bingkai foto. Nah, ini contoh-contohnya. Ini polimer clay, ini kotak yang akan dihiasi, ini ornamen untuk menambah estetika atau keindahan dari kotak tersebut. Alat pembuatan kerajinan polimer clay.
Alat yang digunakan untuk pembuatan kerajinan polymer clay yaitu cungkil, alat cetak dorong, alat cetak tekan, dan alat cetak potong. Nih, seperti ini. Seperti kita mencetak tanah liat tadi ya, Nak ya. Cetakannya sama seperti itu juga. Alat-alatnya juga digunakan hampir menyerupai dengan pembuatan tanah liat tadi. Proses kerajinan polymer clay. Polymer clay dapat dicampur dengan baik dan mudah, sehingga akan didapatkan berbagai variasi warna campuran ataupun kombinasi. Caranya yaitu hanya dengan mencampur beberapa warna dari bahan polymer clay yang diinginkan. Cobalah beberapa jenis polymer clay, karena masing-masing jenis memiliki karakter kelunakan yang berbeda. Ada juga jenis polymer clay yang langsung kering setelah dibentuk. Namun, ada pula jenis polymer clay yang harus dipanaskan terlebih dahulu dengan suhu di bawah 100 derajat Celcius baru dapat mengeras. Jika desain dengan unik dan mengikuti tren yang ada, kerajinan polymer clay dapat bernilai jual tinggi hingga ke mancanegara. Misalnya, polymer clay yang dibuat dengan karakter kartun atau pejuang-juang dalam film Star Wars, atau yang sering kita sebut sebagai seperti mainan action figure ya. Polymer clay dibentuk sedemikian dengan tangan. Kita masuk ke proses pembuatan polymer clay ya. Buat kombinasi lain untuk menampilkan variasi bentuk. Nah, jadi polymer clay tadi kita gabungkan menjadi kombinasi yang menampilkan variasi bentuk. Contohnya seperti ini. Jadi spiral. Satu persatu manik-manik yang diberi manik-manik dari polymer clay tadi diberi lubang dengan kawat. Biar bisa kita masukkan benang untuk membentuknya nanti. Panggang di atas oven untuk jenis polymer clay yang dipanaskan, hanya untuk yang jenis polymer clay yang dipanaskan. Tapi kalau polymer clay biasa, itu tidak perlu dijemur, hanya didiamkan saja, nanti akan menjadi keras. Rons manik-manik menjadi gelang atau kalung sesuai dengan selera. Ya, rons itu artinya dirangkai. Menjadi gelang atau kalung sesuai dengan selera kalian. Baiklah, tadi kita sudah mempelajari tentang cara-cara mengolah bahan dasar lunak tersebut. Nah, untuk tugas yang akan diberikan pada hari ini, yaitu kalian pilih salah satu bahan yang menurut kalian mudah didapat. Kalian bentuk menjadi suatu hasil karya berbentuk fisik ya. Kalian bentuk menjadi satu buah karya kalian. Kemudian kalian foto dan jangan langsung kalian buang lah hasilnya. Kalian simpan dulu, nanti Dedi akan cari kapan waktunya untuk kalian mengumpulkan hasil karya kalian. Ya, nanti akan Dedi ini. Tapi ingat, ini harus kalian sendiri yang membuatnya. Jangan kalian suruh orang lain untuk mengerjakannya dan kalian akui sebagai milik kalian atau kalian yang mengerjakan. Karena nilai kejujuran di sini juga akan diperhitungkan. Sekali waktu kita akan buktikan apakah kalian benar bisa membuatnya atau kalian menyuruh orang lain untuk membuatnya. Ya, jadi tugasnya kalian buat hasil karya tersebut dan kalian foto untuk sementara dan kalian simpan dulu. Nanti akan dedikasi tahu kapan kalian harus membawanya atau mengumpulkan hasil karya kalian itu.
Dedi rasa cukup jelas. Untuk mengirimkan fotonya, kalian bisa langsung seperti kemarin, kirim melalui pesan pribadi ke WA. Dan untuk ininya, batas waktunya sama seperti kemarin, Dedi buat sampai hari Jumat. Ya, atau Dedi perpanjang lah sampai hari Senin. Ya, Dedi perpanjang sampai hari Senin. Baiklah, untuk hari ini cukup sampai di sini. Dedi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.